Assalamualaikum teman-teman. Jadi dugi ayeuna abdi sareng rerencangan bade wawancara Ibu Rodia. Pertanyaan pertama nyaeta saha nami lengkap Ibu? Bahasa Indonesia aja lah ya. Oke, nama lengkap Ibu Rodia Izati. Udah. Rodia. Kamu nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, naon pengalaman anu paling berkesan jeung ngainspirasi bagi Ibu? Yang paling menginspirasi zaman sekolah berarti ya udah ya. Waktu di sekolah itu sebenarnya ada satu hal yang menginspirasi. Ibu tuh dulu sekolah itu di MTS, tau MTS enggak? Aliyah. Nah gitu, jadi MTS terus ke Aliyah. Nah biasanya itu kita itu kalau misalkan setiap tahun itu kalau ada momen naik haji gitu, biasanya kalau ada rombongan yang mau pergi haji itu tuh kita tuh selalu disuruh ke pinggir jalan anak-anak MTS sama Aliyah itu buat dadah-dadah gitu. Nah dari sana itu salah satu hal yang menginspirasi ya. Dari sana itu tuh Ibu terinspirasi untuk jadi seseorang yang bisa memiliki penghasilan, bisa kuliah, bisa kerja, biar bisa Ibu ngelihat bapak Ibu yang dadah-dadah dari mobil itu. Nah, salah satunya ya. Ibu gaduh lalandian teu atanapi nenenra kira-kira. Kalau panggilan itu tuh sebenarnya kalau dari kecil itu panggilannya dia. Kalau dari rumah itu panggilannya dia sampai SMA. Cuma kalau waktu kuliah kan pakai bahasa Indonesia. Jadi dia itu susah. Jadi kayak lagi ngobrolin orang kan jadinya. Nah jadi setelah itu rata-rata manggilnya Uni. Karena berasal dari Padang. Nah paling itu ya. Apa lalandian? Uni itu kan panggilan kakak. Kalau di kayak teteh iya. Jadi rata-rata temen tuh manggilnya bukan Rodia tapi manggilnya Uni. Gitu. Kadang ada beberapa guru juga di sini. Guru senior manggilnya Uni. Iya. Karena berasal dari Padang. Iya. Pertanyaan anu kaopat, di mana sarang iraha tempat kaping sarang lahir Ibu? Oh, tempat tanggal lahir. Ibu lahir di Batu Sangkar. Tahu nggak Batu Sangkar di mana? Iya, di Padang Batu Sangkar. Atau lebih tepatnya itu di Piliang, 2 Juni 1993. Selanjutnya pertanyaan Teh Abdi ya Ibu, di mana riwayat pendidikan Ibu jeung naon hubungan anak sareng padamelan Ibu ayeuna? Oh, iya paham. Ibu tadi ulang SD-nya ya, dari SD itu SDN 33 Piliang. SDN 33 Piliang, nggak tahu ya udah. Pokoknya di pinggir sawah aja ya. Iya. SDN 33 Piliang itu dari rumah tuh cuma jalan kaki nggak nyampe 1 kilo. Terus udah gitu ke MTSN Batu Sangkar, berarti itu pindah ke agak kota gitu. Terus setelah itu ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Batu Sangkar. Terus barulah ke UPI di pendidikan geografi. Ya itu iseng aja tapi lulus, alhamdulillah. Iya. Ibu merantau. Nah, terus apa hubungannya ya sama pekerjaan sekarang? Iya kan itu pertanyaannya kan. Hubungannya sama pekerjaan sekarang ya karena Ibu kuliahnya di UPI dan emang kebetulan kelas 11 itu tuh Ibu belajar geografi itu tapi gurunya itu aslinya guru PAI. Jadi kerjaannya tuh cuma nyatet aja tapi kurang paham. Sebenarnya niatnya mah pengen jadi guru geografi yang asik ya, tapi nggak asik juga ya di kelas ya. Kok nggak tahu? Iya. Nah, terus Ibu tuh dari sana tuh kayaknya pengen jadi guru geografi deh. Buktinya di sekolah ini aja tuh bukan guru geo yang ngajar tapi guru PAI. Nah, dari sana tuh pengen geografi dari kelas 11 itu tuh. Selain emang suka sama pelajarannya, terus ngambil di UPI karena pendidikan geografi ya udah. Ibu linearnya ngajarnya di SMA. Jadi ya gitu. Dulu Ibu pernah PPL di sini jadi ya udah gitu. Tapi PPL waktu PPG namanya, waktu pendidikan profesi. Jadi ya hubungannya sama pekerjaan ya gitu, karena udah linear aja gitu. Oke. Salajengna naha janten guru mangrupikeun salah sahiji impenan Ibu. Jadi ini itu salah satu impian Ibu atau bukan gitu jadi guru tuh? Oh.
Maksudnya guru itu impian ibu nggak? Impian dong. Iya, salah satu impian ibu emang kalau dari kecil itu kan suka ditanya tuh cita-citanya apa. Nah dari dulu tuh ibu dari kelas 1 SD itu udah ngisi cita-citanya jadi guru karena bapak ibu guru. Tapi gurunya guru baca Al-Quran gitu. Jadi cuma karena ibu ngeliat kayaknya kalau guru baca Al-Quran untuk segi pendapatan kayaknya agak susah ya. Jadi ibu tetap pengen jadi guru, tapi guru yang di jalur pegawai nah gitu. Tapi emang dari dulu pengen jadi guru. Tapi kalau ada nggak mimpi ibu yang lain gitu? Nggak ada. Ibu karena ibu ingat ini, tapi nggak tahu ya apakah ini terrealisasi atau enggak. Dulu tuh kalau ngaji tuh ada dikasih tahu ada 3 amalan yang akan terus mengalir kalau walaupun kita udah meninggal. Satu jadi anak yang soleh, terus amal jariah sama ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ibu tuh pengen ini, tapi nggak mau jadi guru ngaji, bukan nggak mau jadi guru ngajinya karena pendapatan yang nggak jelas. Nah yang ini, jadi ibu pengen jadi guru, pengen yang ini tadi tujuannya yang amal ini, iya yang ilmu yang bermanfaat ini, tapi pengen jadi guru di pegawai yang kayak gini lah di sekolah. Naon prestasi anu lantos di kantos ibu? Ya, mulai dari SD, ibu dulu ngerasa bangga banget loh. Dulu ibu juara 1 SD dari kelas 1 sampai kelas 6 berturut-turut. Tapi ketika SMP kita udah masuk kota nih, wah udah tuh turun. Cuma salah satu hal yang ibu banggakan adalah ibu bisa kuliah ke Bandung. Karena sebenarnya nggak impian-impian banget ke Bandung tuh. Karena ada kesempatan aja buat daftar dengan gratis. Waktu itu tuh ada namanya program bidik misi. Jadi ibu dapat kayak yang sekarang eligible itu ibu dapat, tapi ibu ternyata pas daftar nggak lulus. Tapi ibu punya punya PIN, punya nomor gitu, PIN bidik misi namanya. Kalau misalkan ibu daftar yang untuk ujian tulisnya nggak bayar, harusnya kan bayar 200 sampai 300-an ya. Nah dari sana itu karena ibu punya dari PIN itu, ibu gratis di usah bayar. Jadi ibu sebenarnya cuma manfaatin itu doang biar nggak hilang gitu. Daftarlah. Sebenarnya pengennya di Padang, tapi karena di Padang itu peminat geografinya tuh banyak dibanding di Bandung pada tahun sebelumnya, ibu tuh ya udahlah ambil Bandung aja. Ternyata lulus. Ibu itu ngerasa bangga walaupun bukan sesuatu hal yang besar ya, tapi bagi ibu ya itu sesuatu hal yang besar. Itu besar sih bu. Iya bu, nggak semuanya bisa kayak ibu loh. Heeh. Anu kadalapan naon anu jadi motivasi ibu? Bertahan di sini. Waduh, ini sebenarnya agak berat kalau motivasi di sini itu karena ini tuh berat dijalani karena jauh dari rumah. Ya betul, jauh dari rumah, pengen balik lagi tapi tidak bisa karena ibu di sini itu regulasi atau aturan yang barunya itu nggak boleh pindah. Kalaupun pindah harus sesama provinsi Jabar, jadi nggak bisa gitu lintas pulau. Jadi sebenarnya kalau dibilang motivasi ya ini harus ibu jalani, ini udah takdir gitu. Sempet kemarin nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangisnya tuh gara-gara inget bapak ibu di rumah nggak ada yang bantuin misalkan kalau kerja. Terus dimotivasi sama bapak ya setiap anak tuh punya perannya masing-masing. Gak harus mengabdi yang kayak rawat orang tua. Tapi salah satunya ya udah ibu perannya kalau nggak bisa secara fisik ngebantu ya udah secara materi aja ngebantunya. Jadi ya udah ibu harus bekerja di sini, ibu harus lanjut karena ibu punya peran juga di keluarga gitu. Oke ibu, anu pertanyaan kasalapan teh ieu eta nama teh tuang ibu sareng tuang ramana teh ti ibu nate lahir teh di mana, ti Padang atau henteu gitu. Pun ibu benar ibu. Pun ibu sareng pun Rama itu asli sana semua. Asli Padang atau lebih tepatnya asli Batu Sangkar semua, tidak ada keturunan dari luar. Sarang terakhir atau anu krusial ibu eta namanya ya naon anu bisa ngainspirasikeun keur siswa janten budak teh anu rajin keur solehah jeung pinter-pinter semua ibu. Buat kalian, buat yang lain intinya mah ibu pernah ada nggak sih ibu kelas 10 ngasih kalian sebuah ilustrasi antara Intan dan Arang? Ingat nggak?
Intinya di materi batuan itu Ibu ngasih sebuah ilustrasi perbandingan antara Intan dan Arang. Kenapa Arang bisa terbentuk, kenapa Intan bisa terbentuk, dua benda yang perbedaannya sangat besar mulai dari harga, penghargaannya, di mana dijualnya dan lain-lain. Kalian mau dikasih Arang sekarung atau Intan sebutir kecil, kalian pasti pilih Intan. Nah, itu perbedaannya. Terus kemudian kalau samanya apa? Kandungannya tuh sama-sama karbon. Nah, kita tuh sama-sama manusia itu tuh. Oh, belum sempat. Belum masuk ke sana. Jadi, kalau misalkan kita tuh mereka tuh sama-sama Intan dan Arang dengan sama-sama kandungan karbon. Kenapa beda? Kenapa yang satu murah, yang satu mahal? Karena proses pembentukannya. Yang satu Arang cuma kebakar terus udah gak sampai habis gitu ya. Terus disiram dia jadinya arang. Terus kalau Intan itu terbentuknya di dalam bumi, dia dapat tekanan yang tinggi, dia dapat suhu yang tinggi dengan proses pembuatan yang sangat lama. Jadi kalau ibaratnya manusia tuh kita jangan gampang menyerah. Kalau misalkan gampang menyerah, ya udah kita jadi arang aja, tidak ada harganya kan gitu. Adapun fungsinya ada, tapi kan nggak seberharga itu. Tapi kalau kita kuat sama tantangan yang ada, terus halangan yang ada, terus semua masalah yang ada, kita mampu buat berjuang menghadapinya tuh, insya Allah tuh kita jadi sesuatu yang berharga nantinya kayak Intan. Sama-sama manusia loh kita gitu ya. Nanti bisa jadi seseorang yang berbeda. Savana, kok jadi Savana? Safin jadi yang berbeda, Raiza berbeda. Intinya itu semua kalian tuh bisa jadi seseorang yang berbeda tergantung dari kalian ngejalaninnya. Kalian mau nggak menghadapin tantangan itu? Karena hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Kalau prosesnya betul-betul kalian jalani dengan baik, ya hasilnya juga akan baik. Tapi kalau kita ya malas-malasan aja, ya nggak akan gitu. Walaupun Ibu bukan orang yang berhasil banget ya, Ibu berharap kalian bisa lebih berhasil dari Ibu, tapi itu kalian harus bisa. Ibu sampai di sini itu banyak banget rintangannya. Ibu tuh sampai masuk koran daerah itu gara-gara apa? Bukan prestasi, karena nggak ada uang buat kesini. Ibu sampai siswa dengan apa ya? Siswa berprestasi yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah ke Jawa karena tidak ada dana. Itu sampai masuk kayak gitu ya. Jadi nggak mudah buat sampai di sini, walaupun bukan hal yang besar juga ya bagi orang-orang yang ada levelnya ada di atas Ibu, tapi gitu. Jadi silakan kalian berjuang. Silakan kalian ambil kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan, karena kalian nggak akan melewati masa yang sekarang. Kalau yang udah berlalu ya udah masa lalu, nggak bisa diperbaiki gitu. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan, walaupun kesalahan itu boleh dilakukan tapi diambil pelajarannya. Gitu. Ya. Sakitu wae wawancara dugi ayeuna. Abdi sareng rerencangan pamit. Bye.